Oke, jadi kembali lagi di Yasra. Ya, Yasrafat. Bicara desain nama panggung gua. Dan sebelum kita masuk ke video intinya atau pembahasan intinya, jangan lupa subscribe dan tinggalin komen kalian kalau kurang setuju atau mau nambahin sesuatu ya bisa aja. Nanti gua bakal baca atau juga boleh pertanyaan yang lainnya. Oke, kali ini gue bakal ngomongin tentang alasan kenapa gue gak pakai TikTok. Cuman buat ngomongin ini doang. Kenapa? Ya karena ada beberapa alasan yang mungkin bisa jadi penguat bagi kalian atau ya ingin mendengar juga. Gak banyak ya, cuman tiga. Jadi memang dulu pertama kali gue punya sosmed atau Instagram itu tahun 2018, yaitu Instagram. Alasan kenapa gua download Instagram karena dulu emang nggak punya handphone, terus jadi loginnya aja pakai HP orang tua buat nge-DM temen aja. Soalnya dulu gua nggak punya namanya HP, belum punya. Jadi kalau komunikasi sama temen ya lewat Instagram gitu. Nah, kemudian kemunculan TikTok ya, ini berubah ya, pasti banyak merubah juga aplikasi lainnya yang hampir serupa seperti TikTok ya. Jadi yang di scroll gitu, yang temanya scrolling ke bawah terus scroll. Dan ya ini alasan gue kenapa nggak pakai TikTok dulu. Yang pertama, efek candu yang bikin terus-terusan scrolling. Jadi mungkin sama halnya kayak Instagram, tapi karena dari awal gue cuman fokus di Instagram aja. Ya kayak konten pribadi ya, bikin reminder atau bikin video sinematik dengan pesan-pesan nasihat ya, itu gue cuman fokus di Instagram. Karena yang pertama kalau misalnya TikTok itu ya pertama candu kan, yang sampai teman gue ada yang detox ya, atau dia off dari segala internet, dari segala, bukan internet maksudnya, dari sosial media, dia off dari Instagram dan yang lainnya, yang TikTok, yang pokoknya yang berbasis ya dunia maya. Kenapa? Karena dia sadar kalau dirinya tuh termakan, waktunya tuh hanya dimakan pakai buat ya TikTok kan, maksudnya scroll gitu. Belum juga efek-efek berat yang lainnya ya, efek-efek maksiat yang lainnya yang kita udah ketahui lah, yang udah menjadi hal yang wajar mungkin kan, tapi itu bukan yang hal wajar kan. Kalau kita terus-terusan bahkan sampai jatuh ke dalam lubang maksiat ya, itu bisa bahaya kan. Ya walaupun teman-teman ada emang punya niatan buat nonton kajian atau yang lainnya, emang ada sih ya, kalau misalnya walaupun pendek juga atau mau berdakwah ya silahkan itu kan, kalau mau lewat TikTok atau Instagram. Ya walaupun gue juga tahu kalau di TikTok itu lebih banyak insight-nya ya, lebih luas, jadi memungkinkan penyebarannya lebih luas lagi. Cuman efek sampingnya juga banyak juga. Jadi pertimbangannya itu kayak ya ada baiknya ada buruknya juga kalau misalkan cuma buat konten dong. Itu jadi gue pernah dulu juga sempat konten di TikTok, cuman gue stop karena pertama hiatus juga, jarang buka TikTok. Jadi cuman buka TikTok buat upload, terus gak mau coba-coba buat ya namanya scrolling gitu. Kalau scrolling ya cuman cukup di Instagram aja, walaupun nggak setiap jam itu enggak, karena gue juga ngebatasin waktu gue main Instagram atau yang lain, paling cuman buat buka Insta story aja, ngecek lihat pemirsa, itu hal yang paling gabut, terus baca-baca DM aja gitu. Terus kemudian yang kedua itu karena gue terlalu pengen luangin diri cuman buat scrolling. Ya karena gue nggak terlalu ini pengen ngeluangin diri buat cuman buat scrolling ya.
Jadi gue lebih lama atau lebih nyaman di depan laptop kalau nggak nonton YouTube ya pas lagi makan aja ya. Pas lagi makan gue sambil nonton YouTube ya seputar informasi balapan. Kalau nggak film atau nggak game, alur-alur cerita game gitulah atau alur film. Kemudian ya entah nugas, terus bikin content planner, kalau nggak nge-freelance. Jadi lebih banyak waktu produktif gua di depan laptop itu banyak banget. Ya kalau misalnya Instagram scrolling ya kalau lagi sama temen aja, misalnya lagi jalan-jalan gitu, ya wajar kan. Gua buka Instagram sambil scrolling. Ya bukan berarti teman-teman lihat gua yang apa di depan kamera ini gua seperti apa gitu ya, maksudnya sempurna enggak, karena gue sama seperti kalian, kita punya dosa juga, tapi ya hanya Allah yang tahu kan aib kita. Jadi ya itu sih, itu yang kedua. Jadi karena gue nggak punya banyak waktu buat scroll Instagram, eh ini TikTok, jadi nggak punya banyak waktu depan HP, paling cuma buka WA doang sih. Kalau nggak yang lainnya, ya informasi di LinkedIn atau di mana aja sih, aplikasi mana aja, di platform mana aja. Terus yang ketiga yaitu faktor teman. Jadi jujur waktu itu gue punya teman yang emang nggak punya TikTok, terus juga orangnya nggak terlalu suka main handphone ya, atau ya suka main handphone cuman buat baca doang, baca buku digital ya, atau komik ya. Jadi temen gue emang pas itu jarang, susah, maksudnya susah banget dijawab ya WA, karena emang waktunya lebih banyak buat ngebaca, baik itu novel digital atau novel fisik ya, buku fisiknya. Jadi mungkin karena dia tahu kalau bahwasanya kalau main TikTok atau yang Instagram yang scrolling doang ya cuma hanya membuang waktunya aja gitu. Ya emang jujur kalau gue juga habis pulang kelas ya malam gitu, paling enak buat nge-refresh otak ya, nggak ngerjain dulu depan laptop, paling ya nge-scroll dulu, paling ya paling lama sejam sih kayaknya segitu. Jadi itu pengalaman gue, uh, kenapa alasan gue nggak pakai TikTok dulu. Terus juga niatan kedepannya pengen bikin, cuman ya khusus buat yang Yasra Lab Studio itu, yang akademi ya, buat ya isinya konten-konten gue biar lebih jauh koneksinya. Cuman gue nggak berani punya akunnya karena gue takut gue yang malah juga keikut-ikutan scroll gitu, ngabisin waktunya dengan scrolling gitu. Itu kan sangat disayangkan, makanya kayak gue butuh banget orang yang pengen gitu jadi sosial manajemen akun ya Live Studio ya. Kalau misalkan teman-teman ada minat mau bikin ngedit video atau kontennya, terus mau ngupload sama caption dan yang lainnya ya, kalau bersedia tinggal tulis aja CV-nya di email gue di bawah ya. Nanti gue baca misalkan kalau ada yang minat. Terus jangan juga berharap kalau udah ada feedback dari kita, enggak lah. Ya insya Allah kedepannya pasti ada sih. Semoga ya ke channel YouTube gue juga udah punya AdSense gitu. Kalau udah besar kan, sama udah jadi brand ambassador dan yang lainnya, ya kita pastinya juga punya feedback buat teman-teman Yasra, apa, selaku bagian dari Yasra Academy gitu. Ya sebanyak ini baru 3 orang ya yang ngembangin, yang satunya temen gue yang ngajar di ilustrasi, flat ilustrasi ya, atau ilustrasi digital. Terus temen gue yang di web develop ya, yang developer website Yasra Academy, dan gue ya selaku mentor kreatif di Figma itu ya. Jadi dari semua hal itu eh, bisa gue simpulin ya kalau buat sekarang gue nggak pakai TikTok dulu, alasannya karena banyak yang hal yang sebenarnya eh, mengandung negatif juga kan, jadi nggak selamanya positif, tapi gimana kita harus pintar-pintar menggunakan sosial media gitu.
Kalau bisa bagusnya ya produktif kan. Jangan terlalu aplikasi itu hanya cuman tempat wadah untuk kita mengupload karya kita aja gitu. Itu udah cukup. Oke, jadi itu opini gue, alasan kenapa gue nggak pakai uh, Instagram, apa nggak pakai TikTok. Untuk paling kedepannya ya gue bakal bahas ngomong gini lagi ya, nggak bakal lama juga, 10 menit atau 15 menit. Dan ya, sampai jumpa, ketemu di next episode ke depannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.